Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Anggoro. Saya dari perwakilan kelompok 7 dan bersama rekan-rekan saya yaitu Nama saya Delaika Putri dan NPM 205304101. Nama saya Sulamit Sania Permata Putri dengan NPM 20130411047. Saya Witri Karisma Azari dengan NPM 2013041014. Nama saya Muhammad Indonesia Putra dengan nomor pokok mahasiswa 20130411026. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat teknik menulis feature yang berjudul tentang teknik menulis feature. Menurut Barus tahun 2010, teknik menulis feature merupakan suatu yang berkaitan dengan sebuah teori, rumusan, batasan yang dapat dipelajari dan kemudian dapat diterapkan. Jadi, teknik merupakan sebuah hal yang penting untuk dipelajari agar dapat dengan mudah mengetahui seluk-beluk dan cara kerjanya. Menurut W.S. Rendra, terdapat teknik yang bersifat umum dan khusus. Lalu, menurut W.S. Rendra, terdapat teknik yang bersifat umum dan khusus. Teknik umum merupakan teknik yang bersifat dasar dan dapat digunakan sebagai pelajaran, serta digunakan secara umum. Sementara itu, teknik khusus merupakan teknik yang timbul dari pribadi seseorang. Teknik menulis feature bersifat umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang topik dan tema. Topik dan tema saat ini topik dipilih akan muncul rumusan tema. Topik ini memiliki sifat yang sangat luas. Topik yang dapat diangkat dari satu jenis feature saja itu ribuan jumlahnya, apalagi dengan topik dan jenis lainnya. Namun, yang penting dilakukan setelah pemilihan topik ialah cara menyusun tema atau gagasan sentral. Setelah tema dirumuskan, harus ditemukan sumber atau referensi yang diperlukan dalam rangka mencari data pendukung, melengkapi informasi atau materi yang diperlukan. Dalam merumuskan tema, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, dan itu bisa disebut sebagai syarat sebuah tema. Yang pertama, merumuskan temanya itu ada merupakan hal yang orisinil dan khas. Dan yang kedua, tema harus dapat dirinci atau dikembangkan sebagai suatu pemikiran yang logis dan objektif. Dalam karangan ilmiah disebut tesis. Dan yang ketiga, tema haruslah berfungsi sebagai arah atau tujuan. Penulisan tema harus merupakan satu kalimat utuh, lengkap, dan hanya mengandung satu pokok pikiran yang dapat dikembangkan. Perumusan tema itu diusahakan merupakan kalimat dalam bentuk aktif, sebab kalimat aktif tampak lebih hidup dan dinamis. Dari ketiga persyaratan yang sudah disebutkan, barulah dirinci ke dalam suatu sistematika penulisan untuk dikembangkan. Tiap-tiap bagian hasil rincian itu kemudian dipilih untuk ditempatkan pada bagian teras atau lead atau sering dikenal dengan pembuka, dan bagian pengembang atau body, dan penutup atau kesimpulan. Di sini saya ada contoh. Yang pertama itu teras atau lead. Adalah kalimat teras penjelasan pengajuan dari tema. Contohnya, ketentraman ayam betina diperlukan saat bertelur atau mengeramkan agar produktivitasnya tidak diganggu ayam pejantan. Dan tubuh karangan atau badinya itu rincian tema untuk pengembangan. Contohnya yang pertama, manfaat mengebiri ayam jantan. Yang kedua, jenis-jenis ayam jantan seperti apa yang perlu diutamakan. Dan yang ketiga, peralatan dan obat-obatan yang diperlukan. Terakhir, pertunjuk teknis mengebiri ayam. Dan yang terakhir itu ada penutup. Penutup itu berupa simpulan atau ringkasan berupa klimaks atau anti klimaks tersebut. Contohnya, pekerjaan apalagi yang diperlukan setelah selesai mengebiri. Materi tentang teras itu tema. Walaupun pada dasarnya teras tidak sama dengan tema dalam penulisan feature, teras diibaratkan sebagai tema karangan. Dengan kata lain, teras merupakan rumusan, penjelasan, dan keterangan singkat tema. Sebagai teras, rumusan yang dimaksud harus selalu ditempatkan pada bagian pembuka atau
awal karangan. Paling tidak, jika keterangan tentang teras ini terdiri dari 1 sampai 3 kalimat, ia masih berada pada paragraf atau alinea pertama. Berikut hal yang dapat digunakan dalam menulis teras feature. Yang pertama, direct address lead atau teras seperti berbicara langsung. Pada teras ini, si penulis mengajak pembaca berkomunikasi secara langsung seperti bahasa lisan, biasanya menggunakan kata-kata seperti Anda bisa bayangkan, coba Anda bayangkan betapa Anda akan merasakan, dan sebagainya. Yang kedua, sequence lead agak mirip dengan cerita gaya kronologis. Teras gaya sequence ini membagi-bagi penuturan berdasarkan urutan penyusunan fakta yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Fakta itu bisa kontras dengan yang lainnya seperti pada teras kontras, namun bisa juga sejajar tetapi berbeda tempat, ruang, dan waktu, dan semua itu saling menjelaskan. Baik, selanjutnya yaitu berikut hal yang dapat digunakan dalam menulis teras feature. Yang ketiga yaitu suspended interest lead. Teras ini merupakan feature berita yang memerlukan penuturan yang agak panjang demi membangun ketegangan. Kerap lebih dari 1 atau 2 alinea. Ketegangan dibangun dengan membuat urutan-urutan materi kisah seperti sequence yang memukau dan pembaca dibiarkan menunggu dengan tekun hal yang secara kumulatif mencapai tingkat ketegangan tertentu. Yang keempat yaitu cumulative lead. Teras ini menyusun ceritanya di atas satu plot yang tekanan materi ceritanya setiap kali dilipat gandakan. Ibarat meniup balon, tekanan rendah ditambah semakin tinggi dan semakin tinggi, kadang sampai akhirnya meledak seperti pada teras eksplosif. Selanjutnya yang kelima yaitu the dialogue lead. Pada pembicaraan antara 2 atau lebih pelaku mengenai satu materi yang memiliki nilai human interest yang tinggi. Yang keenam yaitu the figurative lead. Teras yang dibandingkan dengan kata-kata, ungkapan, frasa, atau metafora-metafora, misalnya dengan menggunakan kata-kata seperti sepatu pada kaki yang salah, alasan untuk mengerjakan, makan dari piring yang sama, bintang yang tak bersinar lagi, menaruh telur dalam keranjang yang sama, dan sebagainya. Contoh feature dengan judul Akibat Kurang Anggota, kelompok 7 kesulitan membagi tugas kelompok. Suatu hari di pagi yang cerah, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pada hari Jumat 24 Februari 2023, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 6AB sedang terlihat mengikuti perkuliahan penulisan feature dan berita. Terdaftar 42 mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang diampu oleh Dr. Andes Ali Mustafa, MPD, dan Ayu Setio Putri, MPD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan bagi mahasiswa yang mengambil fokus konsentrasi jurnalistik. Tujuan mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa PBSI mengetahui lebih luas mengenai penulisan feature dan berita yang baik dan benar. Demi melatih mahasiswa agar lebih memahami materi tersebut, di hari yang sama dosen pengampu menugasi mahasiswa untuk membawa koran dan mencari bagian mana yang termasuk berita dan feature. Kegiatan tersebut merupakan tugas kelompok yang dilaksanakan untuk melatih kerjasama antar anggota kelompok serta melatih berpikir kritis mahasiswa. Pada foto di atas merupakan bukti kegiatan kerjasama kelompok yang dilaksanakan oleh kelompok 7 yang beranggota Aprilia Dwi Anggoro, Della Eka Putri, Muhammad Endi Saputra, Sulamit Sania Permata Putri, dan Witri Karisma Azhari. Namun, pada hari yang bersamaan, Della Eka Putri dan Sulamit Sania Permata Putri berhalangan hadir karena harus mengikuti kegiatan forum Group Discussion atau FGD dan ujian PLP1 dan PLP2. FGD merupakan kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa yang telah melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN dan ujian lisan PLP1 dan PLP2. Pada saat kegiatan berlangsung, kelompok 7 mengalami kesulitan untuk membagi tugas disebabkan kurangnya anggota kelompok, sehingga mengakibatkan setiap anggota mendapatkan tugas tambahan. Selain itu, kendala lainnya yang ditemukan adalah kesulitan mencari koran untuk dianalisis. Namun, setelah membagi tugas kelompok dan mengerjakannya dengan kerjasama yang baik, akhirnya tugas kelompok dapat terselesaikan dengan baik dan tugas kelompok dapat dikumpul dengan tepat waktu. Baik, selanjutnya
Simpulan dari materi yang telah disampaikan. Teknik menulis feature merupakan suatu yang berkaitan dengan sebuah teori, rumusan, batasan yang dapat dipelajari dan kemudian dapat diterapkan. Teknik merupakan suatu yang bersifat umum dan berlaku universal. Oleh karena itu, perlu diketahui sebelum diterapkan, menurut W.S. Rendra terdapat teknik yang bersifat umum dan khusus. Semua bentuk karangan ataupun tulisan pada awalnya yaitu topik dan tema. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan.